Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di sini dengan saya Nur Awaliyah. Di video kali ini kita akan membahas 4 tips atau trik untuk ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Let's see the video. Tips yang pertama yaitu practice speaking as much as possible. Jadi kunci kalian yang pertama yaitu adalah ngomong bahasa Inggris sesering mungkin. Jadi kita itu gak perlu pikir panjang, malu, aduh grammarku salah, aduh vocabku belum banyak, dan seterusnya. Jadi gimana caranya agar kita itu bisa menerima kesalahan-kesalahan itu? Jadi yang pertama kita itu harus mampu menerima kenyataan bahwa kita pasti akan membuat kesalahan. Kita pasti memiliki kesalahan baik dalam pronouns, vocabulary, grammar, apalagi di saat pemula. Untuk pemula-pemula itu, jadi yang pertama kita itu yang penting harus practice sesering mungkin. Nah, setelah practice, kita disitu akan mendapat pelajaran, dievaluasi. Oh, jadi yang kemarin itu kesalahan saya cara ngomong ini, dan seterusnya. Jadi setiap kita practice, malamnya sambil rebahan, kita evaluasi. Hari ini saya sudah praktek sejauh mana, dan seterusnya. Dan tips yang kedua yaitu keep speaking while improving your broken English. Jadi untuk pemula mungkin nggak masalah ketika bahasa Inggrisnya itu kurang bener atau ya kurang sempurna, masih ada broken, masih ada kerusakan, kesalahan, dan seterusnya. Tapi itu tidak mengurangi kita untuk terus praktek. Jadi you can start with something simple. Simpelnya mungkin grammar dan vocab itu penting, tapi untuk kalangan pemula coba yang penting practice dulu. Kemudian setelah itu seperti yang tadi yang saya katakan di tips pertama, yaitu yang kedua untuk evaluasi. Nah, berarti kita perlu mempelajari adanya grammar dan vocab. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kedua hal ini itu penting, baik dalam speaking, listening, writing, dan reading. Untuk bisa keempat aspek ini, kita harus mempelajari 2 dasar dalam bahasa Inggris. Apa aja? Yaitu seperti yang tadi saya katakan, yaitu vocab dan grammar. Kalau ngomong nggak pakai grammar nggak apa-apa kan? Kayaknya bule nggak pakai grammar. Please, pakai grammar emang nggak apa-apa, nggak pakai, tapi lebih baik, better than. Jadi lebih baiknya tuh ya sesuai dengan kaidah agar tidak terjadi misconception. Mungkin karena orang bule itu di sana sudah menjadi bahasa kesehariannya bahasa Inggris itu, jadi ya udah biasa wiskulino. Nah, kita orang Indonesia mempelajari bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing. Mungkin ada halnya seperti kita orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia pernah nggak pakai grammar, pakai tata bahasa yang bener? Jarang. Nah, begitupun dengan orang bule. Jadi jangan disamakan. Nah, as much as possible, sesering mungkin kita itu harus ngomong bahasa Inggris, diusahakan menggunakan grammar dan vocab yang tepat. Saya punya contoh. Contohnya seorang bule, dia bertanya, "Hi guys, how are you? What are you doing?" Kemudian orang yang A itu menjawab, "I good. I cleaning clothes for me, above me, detergent new." Kemudian the next people is B, orang yang kedua yaitu yang B. Yang B ini menjawab, "I'm good. I'm watering my clothes with that soap. The soap for clothes is new and it belongs to me." Kemudian jawaban yang terakhir dari orang yang C ini menjawab, "I'm good. I'm washing my clothes with my detergent." Nah, kira-kira dari 3 jawaban yang A, yang B, dan yang C, yang mana yang enak didengar? Enak yang C. Jadi, yang A itu kekurangannya karena grammarnya kurang tepat,
dan vocabnya kurang tepat juga. Kemudian yang B, grammarnya udah oke, cuma kalimatnya kurang efisien, terlalu panjang dan vocabulary-nya kurang tepat. Sedangkan yang C, overall udah bagus. Jadi dari ketiga jawaban di sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam speaking prakteknya itu juga membutuhkan vocab dan grammar. Untuk mengimprove kepercayaan diri dibutuhkan dua pengetahuan tadi. Untuk mendongkrak percaya diri sebagai pemula mungkin nggak apa-apa untuk diabaikan, tapi untuk kedepannya jangan diabaikan. Diabaikan itu nggak enak. Kemudian kita masih ada tips yang ketiga. Tips yang ketiga itu adalah immerse yourself with English environment. Jadi kalian perlu merubah lingkungan kalian, disetting, pokoknya diatur. Contoh, dengan kebiasaan untuk merubah bacaan yang tadinya bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, atau membaca berita-berita berbahasa Inggris, atau dengan merubah settingan handphone kalian dengan settingan berbahasa Inggris. Kemudian bisa juga untuk kalian yang suka audio visual, kalian bisa menggunakan video blog dengan video blogger atau dengan reality show internasional. Itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Tinggal kalian cek kalian mau dengan American accent atau dengan British accent. Jadi untuk yang mau meningkatkan di British accent bisa menggunakan film juga, yaitu film Harry Potter, atau bisa juga dengan untuk yang American accent itu bisa menggunakan film The Hunger Games, itu juga menggunakan American accent gitu. Kemudian the last tips and trick dari saya, yaitu ada speaking partner. Jadi kita untuk ngomong itu kan nggak mungkin ngomong sendiri, nanti dikira agak-agak ya. Jadi kita juga butuh yang namanya speaking partner. Tapi at least untuk mendongkrak kepercayaan diri, sekali lagi ngomong sendiri nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian emang bener-bener nggak punya partner sih, ngomong sendiri di depan cermin sambil direkam. Terus kira-kira kan kalau dari cermin kalian tahu udah percaya diri belum ya cara ngomongnya. Terus setelah itu kalian dengar record atau hasil rekaman ngomong kalian, ini yang salah yang mana, terus dicari benarnya itu seperti apa pronounce-nya dan seterusnya. Kemudian kalau emang udah bener-bener mentok nggak ada partner, itu cuma saran sih mending bikin kayak English Day gitu. Untuk kalian yang di rumah bisa ajak teman-teman kalian di sekitar seperti Karang Taruna atau remaja setingkat untuk kalangan dari SMP, SMA, atau mungkin kalau anak SD udah curious atau udah tertarik, ya bisa juga bikin English Day. Jadi setiap hari apa gitu menggunakan bahasa Inggris, terus di grup chattingan itu menggunakan bahasa Inggris setiap hari apa gitu. Ya untuk teman-teman kalian yang sekiranya mereka paham akan ya diberi pengertian dulu gitu, bahwa setiap hari Rabu saya menggunakan bahasa Inggris. Itu juga merupakan tips gitu. Kemudian kalau misal paling mentok nggak ada, yaitu tadi pakai cermin ala kadarnya, atau bisa juga kalian chat dengan bule. Chatnya di mana? Ya sosial media sekarang udah banyak banget. Kalian bisa pakai grup yang isinya di situ orang luar negeri semua, atau bisa juga kalian DM. Coba deh dilihat dari postingannya, pasti kelihatan kan orang-orang yang ramah, yang enggak. Ya emang sih jangan lihat orang itu dari covernya, cuma buat jaga-jaga dilihat aja dulu postingannya biasanya, atau Insta story-nya begitu. Terus kalian coba-coba deh komen, dapat respon enggak gitu. Nah kalau dapat respon,
Wow, jadi di situ kalian bisa belajar writing juga gitu. Oke, that's all from me. Ada 4 tips dari saya untuk meningkatkan skill berbicara atau speaking skill kita. Jadi gimana, udah siap praktek? Ingat, praktek, praktek, praktek itu kunci dalam speaking. Oke, jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa praktek setelah menonton video saya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.